Kalau kesulitan itu sih paling banyak gue rasain ya selama PJJ. Nah, yang pertama, gue kan di Bukit Tingginya bukan di kota ya, gue di bagian desa. Nah, di desa ini ya tau lah kalau di desa gimana. Pertama tuh jaringan susah. Terus kalau yang kedua perangkat sih ya gue juga nggak punya perangkat yang lengkap gitu. Kayak gue make PC gue laptop ada nge-lag gitu waktu online pakai Zoom terus segala macem, terus sering error gitu. Kalau wifi sih ada, cuma gua harus pergi kira-kira 7 kiloan gitu. Iya, makanya wifi itu ada di misal kayak Alfamaretnya di Jakarta dah gitu. Ada warung-warung di sini yang masang wifi sekitar 7 kiloan gitu. Kalau mau dapat wifi gua. Tadi kan kita bahas dari sisi mahasiswa. Nah, kalau sekarang saya ada yang nanya nih Pak. Jadi mereka mengeluhkan bahwasannya ada dosen di matkul yang mengajar para mahasiswa DTM yang dirasa kurang interaktif dan juga kurang aktif saat e-learning ini. Apakah kalau dari Bapak sendiri, Bapak tahu tentang hal itu dan juga tahu tanggapannya gimana? Namanya juga gue tahu, cuma nggak penting dibuka kan. Jadi gini, kembali lagi. Jadi kalau tadi mahasiswa juga kan semuanya harus siap, semuanya harus mau berubah. Tadi saya udah katakan saya punya FTUI, bukan saya. FTUI itu punya dosen yang di atas 45 itu kira-kira 30%. Dan itu termasuk saya gitu ya. Tapi emang harus didorong dengan kemauan keras untuk kita mau berubah. Ada yang masih ada yang cuek, ada masih ya udahlah gue pakai WA saja. Jadi mungkin nggak pakai Zoom dan sebagainya itu atau mungkin tidak harus pakai Zoom gitu ya, tapi pakai media interaktif. Karena emang ya tadi saya katakan ini kayak orang bego ini ngajar model-model kayak gini gitu ya. Tapi itu mohon dimaklumi. Tapi insya Allah FTUI tidak menutup mata juga untuk hal tersebut. Kita akan dorongkan ke arah yang lebih baik lagi. Kan tetap ada EDOM kan masih ada loh, tulis aja di EDOM gitu ya. Iya benar juga sih Pak. Jadi memang sih kita juga harus maklum ya Pak, namanya juga mungkin agak kaget. Tolong dimaklumi deh. Ya, jadi mungkin untuk sekarang memang baik itu pengajar ataupun yang diajar juga kaget mungkin untuk adaptasi ya kondisi sedemikian drastisnya ini ya Pak. Tapi kan kita tidak bisa meratapi ini saja terus tidak mau berusaha. Maka itu tadi saya cerita usaha-usaha yang dilakukan seperti apa itu yang penting diketahui oleh Anda. Nah, tadi mungkin kita ngulik sedikit dari pihak dosen yang mungkin kurang interaktif. Nah, kalau dari segi mahasiswanya, sebenarnya saya sendiri juga merasakan nih Pak. Sebenarnya dari pandemi ini justru mengarahkan kita untuk lebih mengeksplor diri lebih dalam dengan bidang ilmu yang berbeda dari yang mungkin prodi yang kita ambil. Yaitu dengan mengambil yang namanya online course. Ya. Baik dari Harvard, MIT dan sebagainya tuh Pak. Meskipun mereka itu hanya menyediakan introduction atau gambaran umum bidang ilmu tersebut kan. Tapi sekarang semakin marak dikarenakan e-learning tersebar di seluruh Indonesia nih Pak. Nah, kalau menurut Bapak, kira-kira ini bisa nggak sih Pak menjadi sebuah awal dari perubahan sistem pendidikan kita, terutama untuk program sarjana? Oke, tadi saya bilang ya di awal bahwasanya sebenarnya UI termasuk FTUI di dalam ya pastinya itu yang mau diterapkan adalah blended learning gitu ya. Nah, yang tadi 40% atau 60% itu nanti beberapa tuh ngambil online course yang ada.
Bahkan tadi juga saya udah cerita bahwasanya FTUI akan punya studio film FTUI. Itu yang ada di gedung GK lantai 3 berdampingan dengan Smart Classroom. Artinya apa? Nanti kita juga dalam tanda kutip ya jualan online course ke perguruan-perguruan tinggi lainnya. Itu yang namanya MOOC kalau salah MOOC gitu ya. Akan tapi itu tidak mudah. Bayangkan udah pertama di depan kamera grogi deh gitu ya. Udah gitu dia harus membuat film atau video tentang pengajarannya dia. Habis itu nanti kan itu kan yang dibilang asinkronus kalau nggak salah. Itu dilempar kemudian nanti diambil oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain dan sebagainya. Itu juga menjadi suatu pendapatan tersendiri sebenarnya kalau kita bisa lakukan hal tersebut. Saya tambahkan tadi kan saya tanya kalau yang mungkin mahasiswa yang belum pernah tahu atau main tentang gamenya FTUI yang namanya Let's Go FTUI, sebenarnya idenya seperti ini. Jadi tadinya saya sebel, saya sering jalan-jalan di FTUI, saya bukan sebel karena gue nggak bisa main, nggak bisa main game. Gitu. Lihat anak-anak, wah asik banget nih ngapain main game. Wah daripada lo main game, mendingan FTUI bikin game aja deh. Tidak hanya bikin game, siapa yang bikin game? Jadi itu menginspirasi saya. Di sisi IT itu ada training non gelar 2 tahun urusannya game. Jadi namanya DMC, Digital Media Kreatif kalau nggak salah. Itu di bawah sisi IT itu ternyata siswanya banyak dan anak-anak dalam tanda kutip anak-anak orang kaya. Kenapa kok anak-anak karena dia malas dengan kuliah yang terstruktur kayak di mesin, misalnya perkapalan, sipil dan sebagainya. Jadi pengen yang yang aneh-aneh. Saya buka itu tuh. Kebetulan ada jagoannya namanya Mas Rangga. Mas Rangga, lo bikin program ini, wah seneng banget. Jadi sekarang dan itu baru 1 tahun, ini udah mau tahun kedua. Nah, saya suruh dia bikin. Nah ini sebenarnya juga saya sudah mempersiapkan. Harusnya mata kuliah e-transfer, misalnya Fluida, itu kan lebih enak loh ya. Kalau ada di HP Anda. 3 menit, nggak 2 jam berkuliahan. Oh ternyata kalau saya masukin rumus Bernoulli, nanti kejadiannya flow-nya kayak gini. Oh kalau saya nggak salah memasukkan angka dalam rumus perpindahan panas, ini yang ada meledak. Kan jadi itu model game itu. Dan itu kita udah kepikiran dan kita akan membuat beberapa mata kuliah kan, tapi ya tahun depan lah. Ini gara-gara emang COVID ini jadi emang agak sedikit melambat karena kita kan nggak boleh terlalu intens ada di berdekatan dengan orang, mengerjakan sesuatu dengan cepat. Emang ini agak mudah-mudahan COVID ini hilang, tapi FTU udah berpikir ke situ. Jadi game tadi itu awalan sebenarnya. Di situ sudah diminta sama teman-teman psikologi. Boleh nggak kita ngikut? Karena kan kalau Anda rasakan, saya mau pilih departemen, misalnya teknik mesin, lo main di teknik mesin, di teknik mesin, gagal, nilainya nggak tinggi. Kalau main di sipil, bagus. Nah itu untuk anak SMA misalnya, itu mungkin bisa nggak dengan ilmu psikologi? Oh ternyata itu kayak tes bakat. Itu mau dikembangkan ke sana, cuman berhenti dulu. Sebenarnya online course ini bisa jadi sebuah perubahan untuk kita nih Pak, di mahasiswa UI ya, terutama di teknik yang mungkin ingin mengintegrasikan platform digital dengan hobi para mahasiswa, yaitu mengisi waktu dengan bermain. Iya, saya mau ada ruang guru, masa di perguruan ini nggak ada. Nah itu tuh Pak, interaktif Pak, biar interaktif nantinya. Loh iya kan. Tadi itu merupakan pertanyaan terakhir yang menutup segmen secara bidang personal. Ya. Oke, mungkin langsung aja nih kita beralih ke segmen yang bagian penutup. Mantap. Dengan dunia yang makin digital sekarang ini kan tidak bisa dipungkiri lagi kalau kita itu hanya bisa memanfaatkan PJJ, apalagi kalau pada saat pandemi gini gitu lah Pak. Nah terus tadi kan Bapak juga sudah menyebutkan kita bakal melakukan blended learning. Nah, itu nanti secara realisasinya apakah akan langsung diterapkan kalau mungkin nanti lockdown atau PSBB ini sudah berakhir, pandemi ini sudah mereda, apakah itu akan langsung dieksekusi gitu Pak? Atau mungkin kita seperti biasa dulu, tatap muka, lalu kita akan beradaptasi lagi dengan
metode blended learningnya gitu Pak? Kalau ngikutin hati nurani saya, kalau COVID ini udah hengkang dari bumi Indonesia atau dari dunia, maka harusnya buru-buru deh itu blended learning diterapkan. Kalau nanti kembali ke kombinasi, akhirnya nanti bikin malas kita untuk lari ke yang online course tadi. Jadi memang mau tidak mau harus didorongkan ke arah sana. Tapi pahamlah, online ini kan kalau kondisi COVID udah nggak ada, itu Anda kan bisa ngelihat, bisa belajar di dalam kampus juga, bisa ketemu. Tidak seperti sekarang di rumah. Kenapa online sekarang dari rumah ya? Karena lu nggak boleh datang ke kampus. COVID udah hilang, Anda bisa dari kampus juga sama teman-teman yang lain juga. Kira-kira kayak gitu sebenarnya. Tapi memang mau tidak mau kita udah harus lari ke arah blended learning, PJJ, online atau segala macam itu. Kira-kira kayak gitu. Menurut pendapat Bapak nih Pak, blended learning ini kemungkinan bakal membuat sistem pendidikan di Indonesia nih, atau mungkin sekedar di UI aja, itu lebih agile gitu nggak sih Pak? Maksudnya lebih fleksibel, namun dia tangkas gitu loh Pak, kalau misalkan ada trouble atau problem selama kegiatan belajar mengajarnya tersebut gitu Pak. Jadi tadi kalau Mas Divo tadi ngomong, kalau blended learning kita bisa ngambil di misalnya course yang ada di MIT, ada yang ada misalnya di Harvard, atau Harvard kan lebih banyak kepada ekonomi sih, kita MIT lah, dan mungkin perguruan tinggi besar lainnya. Jadi itu kan lebih canggih dong menurut saya. Bukan berarti mereka canggih loh. Yang untuk saya, kalau saya tuh yang canggih itu adalah yang datang dari rumah kita sendiri. Itu yang harus kita cek. Contohnya gini, jadi penelitian MIT hebat, tapi lebih hebat kalau lu mahasiswa FTU itu bisa mengolah daun mangga Indramayu jadi energi baru terbarukan. Kenapa? Karena pohon Indramayu ada di Indonesia, di Amerika nggak ada, di Inggris nggak ada. Jadi itu lebih hebat daripada penelitian. Akan tapi memang ada banyak hal yang mungkin mereka hebat yang kita ikut, tapi yang lebih hebat lagi adalah gitu kira-kira. Jadi secara tidak langsung Bapak ini mengatakan bahwa blended learning ini bisa dikatakan bisa membawa pendidikan di Indonesia atau di UI ini menuju ke arah yang jauh lebih baik dan lebih modern gitu lah Pak. Modernnya nomor 2, tapi membuat ini lebih baik dan lebih cepat menurut saya iya. Oh iya. Tanpa nggak boleh menurunkan kualitas, karena tadi saya katakan mau PJJ mau yang konvensional itu harus sama dan lebih baik harusnya. Nah, makanya itu di situ perlu kreativitas dan inovasi. Saya malah jadi pengen tanya lagi nih Pak. Tadi saya teringat pas Bapak bilang kalau dari FT sendiri kan menyediakan adanya supply kuota internet untuk mereka yang terdampak. Ya. Nah, sedangkan di semester akan mendatang, kemungkinan besar juga kita akan melaksanakan e-learning kembali ya Pak sampai Desember. Iya, betul. Nah, ada nggak sih Pak kemungkinan bahwasannya kampus UI itu dibuka tapi dibatasi hanya untuk mereka yang terdampak secara finansial Pak. Jadi mungkin dirasanya untuk kuota mungkin kurang, jadi mereka tetap memilih untuk datang ke kampus. Itu bagaimana Pak? Oke, yang mungkin saya perlu informasikan nih, UI lagi meningkatkan kemampuan internetnya dari 1.500 jadi 5.000. Kemarin kan banyak masalah, mau kuliah bentrok dengan yang lain sehingga masalah dan sebagainya. Karena memang kemampuannya harus ditingkatkan. UI lagi meningkatkan. Nah, ini informasi untuk ada semua. Kemudian yang kedua memang boleh sombong lagi ya, internet yang paling kenceng di mana? Di Fakultas Teknik, di kampus FTUI. Memang kalau lah COVID ini hilang, tadi saya katakan Anda bisa datang ke kampus. Akan tetapi kalau misalnya COVID tidak hilang, sebenarnya kita sih welcome saja Anda mau datang ke kampus. Akan tetapi yang kita ngeri adalah Anda nggak bisa jaga diri. Jangan kumpul. Kan yang paling enak tuh kan kuliahnya kan berdekatan ya. Udah dijauh-jauhin, dia pengen dekat lagi gitu kan. Nah, sejauh Anda, mungkin ini peran IMM juga Kak. Jadi intinya sebenarnya tidak ada larangan ya untuk mahasiswa itu bisa datang ke kampus. Akan tapi yang nggak boleh adalah orang berkumpul. Jadi kalau dibilang, wah berarti kita datang ke sana. Cuma kalau lu akhirnya kumpul, ya itu yang dibubarin jadinya. Jadi kalau Anda tanya, dibuka apa nggak? Sekarang pun kalau ada yang mau datang, silakan saja, pintu nggak pernah ditutup gitu ya. Kan tapi kan begitu sama satpam ketahuan ada
10 orang berdekatan. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi ya tolong deh, gitu jangan, itu bukan suatu masalah gitu ya, tapi yang paling masalah adalah bagaimana caranya penularan ini atau kontaminasi ini tidak menyebar kemana-mana. Karena kita ketemu satu kena, satu nanti ketemu 10, ya bermutasi segala macam lah. Jadi ini tuh kita lebih mengedepankan yang namanya kesehatan ya Pak, dan juga keselamatan para mahasiswanya. Nah, tadi mungkin kan kita menyinggung tentang kebijakan dari baik dari UI atau dari FT tentang kemungkinan yang akan terjadi di semester mendatang. Tapi kalau dari saya sendiri, saya ingin bertanya nih Pak, bahwasannya ada jurnal waktu itu saya baca, bahwasannya masalah itu sebenarnya dapat diselesaikan dengan bentuk kolaborasi. Nah, sekarang kita lagi e-learning nih Pak. Pertanyaan saya, apakah dari Fakultas Teknik sendiri sudah terpikirkan untuk berkolaborasi dengan pihak luar untuk menyediakan atau menunjang KBP efektif nih Pak? Misalkan membuat suatu aplikasi belajar online untuk FT sendiri, misalkan seperti itu. Jadi benar sekali yang Anda sampaikan tadi, kolaborasi dengan mitra di luar. Sebelum COVID ini datang, ini kita sudah ada 2 atau 3 yang menawarkan jasa membuat dalam tanda kutip membantu untuk manajemen dagangin lah istilahnya. Itu udah ada. Itu pertama membuatkan, karena emang benar, karena kita nggak mampu, karena itu bukan keahlian kita, itu kan orang komunikasi yang paling jago kan, dan sebagainya. Itu udah ada yang menawarkan. Memang agak mahal ternyata. Tapi ya udah ada upaya ke sana Pak. Sebelum COVID malah FT udah duluan sebenarnya. Nah, tinggal ini karena niatan udah ada, itu lebih efektif daripada belum ada niat sama sekali. Kalau dari niat itu berarti sudah ada alokasi anggaran dan sebagainya. Jadi kayak gitu. Jadi kemitraan dengan luar kampus itu kita lakukan kok. Berarti untuk saat ini memang belum ada langkah yang diambil dari FT sendiri untuk berkolaborasi menciptakan suatu misalkan aplikasi online ya Pak? Belum. Jadi nanti mungkin akan dicanangkan ya? Iya, kalau nggak bisa sendiri ya udah terpaksa kita panggil lagi kan, tapi ya itu gimana nawarnya supaya bisa lebih murah. Oke Pak, sekarang kita berada di pertanyaan terakhir nih Pak. Yes, mantap. Makan menurut Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri nih, seberapa concern sih Pak para dosen atau mungkin dari Bapak sendiri terhadap mahasiswa-mahasiswanya yang mungkin sudah atau baru lulus gitu loh Pak, atau fresh graduate. Nah, apakah para dosen ini dapat membantu atau menyalurkan mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus tadi ini ke dalam dunia kerja melalui link-link yang terkoneksi dengan yang para dosen punya maksudnya? Karena menurut saya dosen-dosen di FTU ini khususnya di Departemen Teknik Mesin ya, itu merupakan orang-orang yang hebat, memiliki jabatan-jabatan yang tidak bisa dianggap remeh gitu Pak. Nah, otomatis kan mereka juga memiliki link dan koneksi yang luas gitu loh Pak. Jadi menurut Bapak, seberapa besar sih concern dari dosen-dosen di FTU ini gitu? Oke, jadi mudah-mudahan saya bisa mewakili teman-teman dosen-dosen yang lain. Jadi saya kalau sama alumni itu saya selalu bilang, FTU itu nggak perlu nyombong, FTU nggak perlu bilang bahwa FTU itu hebat. Kalau alumninya memang hebat di luar, itu udah merupakan rekognisi, pengakuan dunia kerja terhadap proses pendidikan yang ada di dalam FTU. Jadi itu tugasnya alumni. Dengan saya ngomong kayak gitu, harusnya dia berusaha setinggi-tingginya meraih posisi, kemudian dia harus juga bisa mengkader adik-adiknya kan. Adik-adiknya yang dari FTU atau mungkin dari teknik mesin dan segala macam. Jadi yang di luar yang udah hebat, dia harus berusaha untuk menyatukan korps kita tadi. Nah, jadi itu semangatnya seperti itu. Nah, terus gimana ini sekarang dalam kondisi kayak gini? Yang baru lulus nyari kerjaan, memang tempat kerjaan juga banyak yang berkurang gitu ya dengan kondisi COVID dan semacam ini. Mau disalurkan kemana lagi gitu ya? Memang agak susah. Akan tapi semangatnya ya itu tadi yang pertama tadi saya katakan, itu wajib bagi alumni untuk menarik adik-adiknya. Nah, kalau kita bicara alumni, dosen juga alumni gitu ya. Jadi itu udah termasuk di dalamnya kita mendorongkan. Akan tapi memang saya nggak yakin gitu ya, memang dengan kondisi kayak gini memang tidak hanya di
Di Indonesia saja pastinya kan, di dunia juga gitu, banyak yang tutup dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat kan pemerintah kita juga lagi gencar-gencarnya untuk Jawa Tengah tuh kalau nggak salah di Batang ya, narik ke 17 industri yang di luar masuk ke Indonesia. Gitu kira-kira. Tapi jangan lupa kalau kita bicara lapangan pekerjaan dan sebagainya, ada CDC FTUI loh. Ya, CDC itu adalah Career Development Center-nya FTUI. Itu adalah tempat untuk mencari pekerjaan. Itu free untuk lulusan FTUI mendaftar jadi member di situ. Kemudian nanti di situ akan di-link-kan ke industri-industri yang ada di luar untuk lebih mempermudah. Tapi kayaknya nggak ada deh dari FTUI yang masuk ke situ. Kenapa? Ya sebelum 3 bulan udah kerja semuanya soalnya. Jadi yang ngisi sebenarnya, iya bener. Itu waktu tunggu sarjana FTUI kan memang di bawah 3 bulan gitu. Seperti yang ngisi itu anak Pancasila, karena boleh itu open untuk semuanya kan. Kalau yang dari luar bayar 50.000 kalau nggak salah untuk jadi member itu setahun. Tapi ya kalau FTUI nggak masuk karena itu langsung udah. Kadang-kadang anak FTUI itu kan di ijon, belum selesai udah di tag dulu. Iya. Jadi Anda harus sombong juga kayak gua. Jadi pokoknya alumni, dosen-dosen itu udah pasti concern dan peduli banget sama adik-adiknya lah ya, Pak. Harus, kalau enggak ntar dimusuhin, lihat aja. Kalau nggak yang kayak gitu kita musuhin aja ntar. Kita musuhin rame-rame. Oke, siap Pak. Ya. Dapat komando langsung dari dekan nih. Yes. Lagi nih Pak, sedikit lagi Pak. Oke. Kalau boleh nih Pak, closing statement dong Pak, harapan buat Fakultas Teknik. Baik, teman-teman mahasiswa, saya selalu katakan kalau sama mahasiswa tuh kayaknya lebih enak kalau saya nggak punya jarak, karena jadi saya rasanya muda terus gitu kan. Kalau saya udah bikin jarak, jadi rasanya saya sudah tua. Jadi memang kondisi saat sekarang itu adalah kondisi yang tidak kita kehendaki bersama. Yang memang dengan kondisi semacam ini kita harus mendorong kita untuk melakukan perubahan. Yang kebetulan perubahan dalam pendidikan memang sudah mulai dicanangkan mulai 2018 di FTUI. Nah, jadi saya berharap sekali teman-teman mahasiswa ini memang ayo bantu untuk kita. Bantu itu adalah bantu untuk diri kita sendiri dan bantu untuk kita semuanya untuk mempercepat proses adaptasi proses pendidikan yang baru. Kita memang sangat sulit sekali untuk kembali ke model konvensional, kan, tapi konvensional plus kali ya. Karena plus-plusnya itu ya sebagai contoh adalah Anda nanti kalau memang COVID ini hilang, Anda masih bisa di kampus, ke kampusnya itu untuk apa? Untuk mendiskusikan permasalahan yang terjadi di masyarakat di smart classroom, bukan di ruang yang kelas yang reguler. Jadi intinya adalah ayo mari kita bergotong royong untuk kita bisa segera pindah dari proses pembelajaran yang biasa kepada yang tidak biasa. Yang kedua adalah karena sekarang memang kondisinya masih belum memungkinkan untuk kita berkumpul dan sebagainya, maka tolong masing-masing harus jaga kesehatan, kita harus jaga protokol COVID-19. Kalau ada yang tidak tahu untuk urusan operasional di FTUI, silakan kontak kita yang memang bertanggung jawab terhadap FTUI, insya Allah nanti akan memberikan jawaban. Terakhir, salam sehat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih bisa menjalankan rutinitasnya dengan baik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.